Di ujung dunia yang terpencil terdapatlah Pulau Sarpedon. Di Pulau Sarpedon ini terdapat taman yang menakutkan, di mana di dalam taman tersebut terdapat banyak sekali patung batu-batu yang dulunya adalah manusia. Jika kamu melihat sosok seorang wanita cantik lalu kamu mendengar suara desisan ular, hati-hati, itu berarti kamu sedang menghadapi Medusa. Medusa adalah seorang yang dikutuk oleh Dewi Athena. Dia sangat berbahaya karena siap mengubah kamu menjadi batu kalau kamu melihat matanya. Ini adalah kisah yang sangat tragis dan menyedihkan dari Medusa yang merupakan salah satu dari mitologi Yunani. Langsung aja kita cerita-cerita. Hai Venus, hai Mars, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ini adalah tongkat atau wands yang aku beli, jadi kesannya agak sedikit mistis-mistis gitu ya. Oke, aku hari ini akan bahas tentang Medusa, dimana cerita ini pasti udah banyak banget dari youtuber-youtuber yang udah ceritain ya. Tetapi let me try untuk ceritain di channel aku. Ini adalah cerita pertama dalam mitologi Yunani yang akan aku bawakan di channel aku. Semoga kedepannya aku bisa bawain dengan judul-judul yang lainnya tentunya. Oke, kita langsung aja mulai cerita tentang si Medusa, gadis cantik yang akhirnya berubah menjadi monster. Medusa lahir sebagai putri dari Dewa Phorcys dan Dewi Keto. Medusa dikenal sebagai 3 bersaudara Gorgon, di mana 2 saudaranya yaitu Steno dan Euryale ini adalah makhluk yang immortal, sedangkan Medusa sendiri adalah manusia biasa yang bisa mati, manusia fana. Kecantikan Medusa begitu luar biasa sehingga menjadi pusat perhatian, termasuk para dewa-dewa di Gunung Olympus pun tahu bahwa ada nih makhluk cantik, manusia cantik yang sangat luar biasa, yaitu Medusa. Medusa memilih untuk mengabdikan hidupnya sebagai pendeta untuk Athena, yaitu Dewi Kebijaksanaan dan Dewi Perang. Athena sendiri sangat menyambut kedatangan Medusa di kuilnya yang suci. Medusa mendapatkan penghormatan ketika Athena mau menerima dia di kuilnya. Tentu saja orang-orang yang bergabung dengan Athena di dalam kuilnya yang suci itu adalah mereka-mereka yang memiliki kecantikan dan mereka-mereka yang memiliki kesucian. Sehingga si Medusa pun harus siap untuk mengabdikan dirinya seluruh hidupnya dengan menjaga kesuciannya, dengan menjaga kehormatannya, dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Dewi Athena. Dan Dewi Athena pun sangat happy, sukacita menerima si Medusa. Keadaan ini nggak berlangsung lama, karena dari jauh Dewa Poseidon atau Dewa Laut ini memperhatikan kecantikannya Medusa. Ia sangat tertarik dengan Medusa dan dia mau untuk memiliki Medusa. Dewi Athena kebetulan adalah saingan dari Dewa Poseidon, sehingga ia merasa kalau dia bisa nih mengambil atau merebut si Medusa dari Dewi Athena, maka ini adalah salah satu bagian dari balas dendamnya Dewa Poseidon ke Dewi Athena. Maka dari itu akhirnya Dewa Poseidon ini memperkosa si Medusa di kuilnya Dewi Athena. Dan hal ini benar-benar salah besar karena kuil Dewi Athena itu adalah kuil yang suci, sehingga dengan adanya tragedi pemerkosaan si Medusa di kuilnya Athena tentu saja membuat Dewi Athena sangat murka. Setelah kejadian itu tentu saja Medusa menjadi hancur. Ia menangis dan mengadukan apa yang sudah dilakukan oleh Poseidon kepada dirinya. Ketika ia melaporkan hal ini pada Athena, bukan Athena malah iba kepada dirinya, malahan Athena menjadi marah besar atas apa yang sudah terjadi. Bukannya menyalahkan Poseidon, Athena malah menyalahkan Medusa atas kejadian ini. Dan Athena murka. Dan apa yang dilakukan oleh Athena? Athena ini langsung mengubah Medusa menjadi Gorgon atau monster yang sangat mengerikan. Medusa yang awalnya itu adalah seorang gadis yang cantik, akhirnya menjadi monster. Rambutnya yang sangat-sangat indah akhirnya menjadi sarang ular berbisa. Dan kulitnya yang sangat indah juga mulai mengeras seperti perunggu. Dan
Matanya adalah sumber kematian bagi orang-orang yang berani menatapnya. Orang-orang yang menatapnya akan menjadi batu. Inilah yang tambah membuat hati Medusa hancur berkeping-keping. Tentu saja setelah Athena mengubah Medusa menjadi monster, Medusa harus keluar dari kuilnya dan Medusa kembali ke pulau terpencil, Pulau Sarpedon. Ia menyendiri, terisolasi dalam kesedihan dan kemarahan. Orang-orang yang dulu datang untuk melihat Medusa karena ingin mengejar Medusa sebagai kekasih karena kecantikannya menjadi berbalik. Para pemburu yang datang ke Pulau Sarpedon malah adu-aduan bagaimana caranya menaklukkan Medusa, bagaimana caranya memenggal kepala Medusa. Siapa yang paling jago adalah siapa yang bisa memenggal kepalanya si Medusa. Tentu aja banyak yang tidak berhasil karena Medusa ini disihir menjadi monster yang sangat luar biasa hebatnya. Banyak sekali batu-batu di Pulau Sarpedon ini yang mana adalah simbol sebagai manusia yang berani menatap matanya Medusa. Medusa tidak mau meninggalkan pulau terpencil itu. Medusa terisolasi sendiri dalam kemarahan dan dendam luar biasa karena ya sebenarnya dia bukanlah yang bersalah dalam case ini. Dia adalah korban. Kasihan banget ya Medusa. Karena Medusa ini adalah monster yang sangat hebat dan tidak terkalahkan, Medusa sering dijadikan sebagai bahan taruhan. Adalah seorang raja Polydectes yang mempunyai rencana jahat terhadap ibu dari pahlawan muda yang sangat gagah berani bernama Perseus. Ia menyuruh Perseus untuk bisa membawa kepala Medusa jika ia mau menyelamatkan ibunya dari tangan si raja Polydectes ini. Jadi bukan hanya soal kehormatan, tetapi soal keselamatan nyawa ibunya. Si Perseus ini terpaksa harus mengalahkan Medusa dan memenggal kepala Medusa. Ia lalu memikirkan caranya gimana ya supaya bisa mengalahkan Medusa. Ia udah tahu nih bahwa Medusa adalah monster yang tidak terkalahkan. Maka dengan pertolongan Athena, si Perseus ini diberikan senjata berupa cermin yang nantinya akan ia gunakan untuk melawan Medusa, sehingga ia bisa tidak menatap matanya Medusa dan melawan pakai cerminnya yang sudah diberikan oleh Dewi Athena. Maka ia berangkat ke pulau di mana tempatnya si Medusa berada. Dengan pertolongan Dewi Athena yang tadi memberikan cermin ajaib, akhirnya Perseus berhasil memenggal kepalanya Medusa. Ia berhasil tidak ikut-ikutan menjadi batu seperti pemburu-pemburu lainnya karena berhasil merefleksikan dan gak menatap matanya si Medusa. Medusa sendiri pada saat dipenggal kepalanya ini ternyata sedang mengandung anaknya Poseidon. Maka dari itu darah yang keluar dari si Medusa ini akhirnya berubah menjadi dua makhluk yang juga terkenal dalam mitologi Yunani, yaitu kuda putih yang bersayap yaitu Pegasus dan Chrysaor, prajurit yang gagah dengan pedang emas. Setelah si Perseus memenggal kepalanya si Medusa, kepalanya ini juga dibawa untuk dijadikan perisai. Setiap tetes darah Medusa yang jatuh ke tanah menciptakan kehidupan baru dari ular berbisa di Libya hingga karang merah di Laut Merah. Bahkan dalam kematiannya pun Medusa membawa perubahan besar bagi dunia saat ini. Pada saat si Perseus membawa kepala Medusa ini untuk kembali diberikan kepada Athena, sebelumnya kepala Medusa digunakan dulu nih sebagai senjata oleh si Perseus. Jadi dia mengubah Atlas, Titan yang memegang langit menjadi gunung hanya dengan menunjukkan kepala Medusa. Dan sekali lagi dia juga menyelamatkan Andromeda dari monster laut Cetus dengan kepala Medusa yang ia tunjukkan untuk menghancurkan musuhnya. Tetapi ya akhirnya si Perseus harus balikin lagi kepalanya Medusa ke Athena dan Athena menempatkan kepala Medusa di perisainya Aegis. Kepala Medusa sampai sekarang ini menjadi simbol sebagai perlindungan dan perisai yang kuat. Kita juga mengenal lambang-lambang Medusa ini sering digunakan untuk berbagai brand ya. Brand yang sudah kita tahu menggunakan Medusa itu adalah brand terkenal yang bernama, nanti aku tulis aja di sini ya. Nah, begitu adalah cerita dari mitologi Yunani Medusa yang sudah sangat terkenal.
Dari sini kita bisa ambil pesan moralnya mengenai ketidakadilan, mengenai perlindungan, mengenai kekuatan ya, dimana seorang yang lemah tidak bersalah malah disalahin dan bisa menjadi seorang yang luar biasa dan tidak terkalahkan. Juga lambang mengenai kebenaran atau kebaikan yang akhirnya tetap menang melawan kejahatan atau kemarahan gitu ya, yang dilambangkan dengan Medusa yang marah dan dendam. Tapi begitu, kita sudahi video kali ini. Thank you banget udah lihat video aku. Semoga suka. Kalau misalnya ada yang mau komen, mau mengkoreksi, misalnya tadi salah spellingnya, atau mau video lain lagi yang bisa aku ceritain, bisa tulis di kolom komentar. Thank you banget udah lihat video aku hari ini. Semoga suka. See you in my next video. Bye.